Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dan budaya organisasi. Kalian mau tahu isi materinya? Cek yuk! Jadi budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Nah, jadi budaya organisasi ini ada 3 tingkat. Yang pertama yaitu budaya organisasi yang tampak seperti cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. Kemudian yang kedua yaitu budaya organisasi yang tidak tampak seperti disiplin dan makna prestasi. Dan yang terakhir adalah keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi seperti keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah. Konsep nilai. Yang pertama, keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku. Yang kedua, nilai yang mendukung adalah nilai dan norma yang telah dibuat oleh organisasi. Yang ketiga, nilai yang diperankan adalah nilai dan norma yang dimiliki karyawan. Pemahaman budaya organisasi sangat penting sekali bagi seorang pemimpin. Pemimpin sendiri diharapkan dapat lebih cepat membawa sebuah perubahan dan menciptakan sebuah budaya organisasi yang adaptif. Dengan adanya budaya organisasi yang adaptif, pemimpin dapat membawa organisasi serta orang-orangnya mampu bersaing secara global di luar organisasinya, serta lebih maju di masa yang akan datang. Jadi budaya organisasi mempunyai beberapa karakteristik pokok, yaitu perilaku yang bisa diobservasi, norma-norma, nilai-nilai dominan, filosofi, peraturan, dan iklim organisasi. Lalu fungsi utama budaya organisasi yaitu sebagai proses integrasi internal. Budaya organisasi berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi, sebagai proses adaptasi eksternal. Budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. 4 fungsi budaya organisasi secara internal. Yang pertama adalah memberikan identitas organisasi kepada karyawan. Yang kedua, kemudian memudahkan komitmen kolektif dalam organisasi. Yang ketiga, membangun stabilitas hubungan atau komitmen antar personal. Kemudian yang keempat adalah memudahkan karyawan untuk memahami tujuan dari organisasi tersebut. Baik, selanjutnya adalah sifat budaya organisasi. Terdapat 2, yaitu yang pertama adalah adaptif, yaitu budaya organisasi yang dapat menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Yang kedua adalah sebaliknya, yaitu yang tidak adaptif, yaitu budaya ini tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Untuk selanjutnya terdapat 4 macam budaya organisasi. Yang pertama adalah budaya organisasi yang demokratik, yang kedua adalah iklan, yang ketiga adalah achievement, dan yang keempat adalah adaptabilitas. Bagaimana budaya dapat ditanamkan dalam organisasi? Yang pertama, menggunakan visi misi dalam seleksi maupun rekrutmen. Yang kedua, mendesain lingkungan kantor menggunakan slogan ataupun akronim. Dan itu juga dapat dengan melakukan program pelatihan oleh para manajer atau supervisor. Dan juga dapat dengan meneladani sikap pimpinan melalui sistem dan prosedur organisasi. Kemudian, bagaimana cara membentuk dan mempertahankan budaya organisasi? Yang pertama, melalui perayaan menggunakan cerita-cerita. Yang kedua, menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, menggunakan bahasa spesifik. Dan yang keempat, melakukan seleksi dan sosialisasi melalui tindakan sehari-hari.